Oh iya, untuk mendukung cerita kita ini gue ada bawa nih. Oh, boleh keluarin nih. Gue ada Ada apa bawa aja nih? mod gue. Wih. Terus gue ada bawa pot juga. boleh. Ini nih setup gue ada juga. Ayo. Banyak ya, gak satu doang. Gue cuma kenapa namanya Ayo itu tuh all in one. Dia bisa pakai liquid salt nih, bisa pakai post friendly, bisa pakai freebase, dan juga dia ada coil OCC-nya, bisa pakai coil pre-built juga, DTL, MTL gitu. Ada namanya RBA. Nah itu sebenarnya mirip-mirip, cuman Ayo tuh bentuknya lebih compact aja sih. Coba gua simpulin dari berdua nih suhu ini nih. Aduh. Boleh ya? Jangan dong. lagi ya. Ini Gua berapa sih Suhu berapa derajat sih? 18 kayaknya. Beda. Agak dingin. Oke. Jadi, gue akan memberikan skala kalkulasi antara si rokok konvensional dan juga si vape ini. Jadi mungkin kalau untuk si vape ini kalian di awal itu untuk beli ini atau ini itu mungkin agak sedikit lebih mahal, tapi itu di awal karena apa? Untuk pemakaian sendiri kalian bisa memakai Some problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Halo, welcome to Vape 101. So, hari ini kita akan membahas tentang seputar dunia vape. As you know ya, banyaklah barang-barangnya dari device-nya, kayak ada pot, ada mod, ada ayo, ada banyak lah. Dan liquidnya juga ada yang freebase, ada yang salty ya, itulah banyak lah itu macam-macamnya. Gue juga masih pemula nih kebetulan, jadi gue akan memanggil teman-teman gue yang bisa dibilang suhu lah dari dunia perdunia vape ini. Jadi boleh masuk Bang Chandra dan Nanda. Oi, halo, apa kabar? Baik. Halo kan, apa kabar? Oke. Gimana? Jadi hari ini kita ditemani oleh Bang Chandra dan juga Nanda yang udah bisa dibilang suhu lah dalam Enggak dunia dong, vape. bukan. Dunia vape ini udah cukup lama ya berkecimpungnya. Lumayan. Coba dari Bang Chandra sendiri gimana? Kalau gue sendiri tuh mulai nge-vape tuh dari 2014 ya. Dari awal gue masih pakai vape pen, habis itu gue ngerasa kurang cukup, habis itu gue pindah ke mechanical mod. Habis itu sempet tuh di 2015 gue stuck, berhenti. Di 2018 gue start lagi, dari situ gue mulai dari gue gabung di Platinum, gue mulai ngulik lagi tuh tentang perintilan soal vape. Oh, gitu. dari 2014 berarti udah 1 dekade tuh, udah 10 tahun. Iya, nggak kerasa juga ya, nggak segitu lama lah, masih banyak yang lebih jago soalnya ya. Merendah dulu. Kalau Bang Nanda gimana? Kalau gue baru 2016. Dari 2016 sama juga kayak Bang Chandra pakai vape pen juga. Cuman di 2017 gue mutusin buat beli mod. Mod gue yang pertama itu Aztec Pico. Dan sama juga gue 2019 sempat stop. Lanjut lagi 2021. Akhirnya gue adaptasi lagi gara-gara banyak banget barang-barang baru kan. 2016 ya, berarti beda 2 tahun dong sama Bang Chandra nih. Beda 2 tahun. Beda dikit lah ya. Jadi kan gue hari ini tuh mau belajar tentang vape nih. Dan gue tuh masih kurang lah pemahaman dengan di seputar dunia vape ini. Jadi gue mau nanya, apa itu vape? Kayak misalnya device-nya ada mod, ayo, pot, dan disposable, dan liquidnya ada yang banyak, ada yang salty, ada freebase, yang itu macam-macam. Gue nggak ngerti itu gimana tuh, tolong jelasin ke gue, tolong edukasi gue dan penonton hari ini. Boleh. Nah, Boleh, vape itu terbagi nggak cuma satu, dia ke beberapa. Contohnya kayak ada pot, ada mod, ada ayo, dan juga ada disposable yang terbaru. Ini opsi kedua lah dari mod sama pot, itu ada pot mod, dia bisa salty, bisa freebase gitu. Oh iya, untuk mendukung cerita kita ini gue ada bawa nih. Boleh keluarin nih. Gue ada Ada apa aja nih? bawa mod gue. Wih. Terus gue ada bawa pot juga. boleh. Ini nih setup gue ada juga. Ayo. Banyak ya. Gue cuma satu bang. Anjing dikantongin gini guys. Siapa Sombong, nanti? sombong. Oh. Makanya biasa aja dong mas. Biar nggak lecet, biar bisa dijual lagi. Jadi apa perbedaannya mod, ayo sama pot apa sih? Dan coba jelasin dulu. Nah kalau untuk pot dia itu perangkat elektronik pemanas nikotin yang lebih compact, yang lebih simple jatuhnya. Jadi lu cuma butuh cartridge, itu device-nya karena baterainya udah terintegrasi di situ, tinggal refill selesai. Si disposable juga sama, cuma dia sistemnya lebih sedikit lagi lah dibilang. Jadi kayak dia cuma 600 pak doang, ada sampai 15.000 paling banyak biasanya. Habis 15 kali ribu isep, udah langsung buang. Nah kalau di gimana tuh Nan? Mod itu bisa dibilang gimana ya, lebih Manual kali lebih ya? manual kan, lumayan banyak komponennya dari modnya nih. Remote-nya. Terus baterai,
baterai nih gue bukain. Oke. Di sini Ada atomizer nih yang di atasnya nih. Dia terbagi juga dia ada RDA, RDA, RDTA sama RTA. Nah, perbedaan RDTA dan RTA ini dia cuma beda di posisi atas bawahnya gitu. Kalau untuk IO mirip-mirip sama mod. Kenapa namanya IO? Itu tuh all in one. Bisa pakai liquid SaltNic, pakai post friendly, bisa pakai freebase dan juga dia ada coil OCC-nya. Bisa pakai coil pre-built juga. DTL, MTL gitu. Ada namanya RBA. Mirip-mirip cuman IO tuh bentuknya lebih compact aja sih. nggak sekecil si potnya ya. Sekecil si pot, dan iya. nggak segede si modnya juga Betul. sih. Oh, pot ini cuma yang kayak gini yang lu pakai sekarang Iya, ini. lo Ada- pakai. Bisa dibilang bukan disposable ya, kayak gosong ganti. Iya, betul, Lebih Skytracia. simpel ya. Simpulin dari berdua nih subuh ini nih. Aduh. Boleh ya? Jangan dong. lagi jangan. aja. Ini Gua berapa sih suhu suhunya? berapa derajat sih? 18 kayaknya. Gue simpulin jadi mod itu lebih yang bisa dibilang manual dan bisa dibilang relatif kompleks ya. Ada komponennya sendiri kayak Ya. misalnya atomizer, ada baterai. Bedanya dari pot itu lebih simple karena cuma ada cartridge sama Device. doang. Dan di IO itu bedanya dia itu all in one. Bisa freebase, bisa SaltNic gitu tergantung di nanti mungkin pembakarannya. Pembakarannya. Udah cukup mulai paham nih gue di device. Coba kita lanjut ke ini kali ya, ke liquid. Liquid. Kalau yang ini, tapi kalau kita liquid udah lama ya. Jadi liquid tuh ada komponen apa aja sih dalamnya kayak bener ada VGPG itu apa itu gue ngerti banget. Kalau kita Untuk VGPG itu singkatan ya teman-teman dari vegetable glycerin sama propyl glycol. Nah, sebenarnya propylene glycol. sorry gua kadang biasanya bukan cuma itu doang. Jadi ada nikotin di dalamnya, ada komponen yang kalau gue bilang juga kadang susah dimengerti. Jadi simpelnya itu si pemanisnya, ada si flavor, si pemberi rasanya juga. Tuh. Bisa disebut juga essence. Ya, essence. Untuk perbedaan dari SaltNic, post friendly dan juga si freebase ini, jadi untuk SaltNic sendiri dia konsentrasi nikotinnya itu lebih gede dan ditujukan buat pemakaian pot. Resistance yang digunakan di sini sudah mendukung untuk pemanasan si liquid SaltNic dengan nikotin gede tadi. Dan liquid nih freebase, pots friendly, SaltNic itu nggak bisa kalian asal pakai karena ada peruntukannya masing-masing. Nggak bisa liquid SaltNic dipakai di mod, liquid freebase dipakai di pot gitu. Itu tuh menentukan kekentalannya juga gitu. Sama nikotinnya pun udah beda gitu pemakaiannya karena freebase itu lebih low nikotin dibanding SaltNic sama pots friendly. Skala perbandingannya itu biasanya kalau SaltNic dan post friendly itu di 50/50 atau 60/40. Kalau untuk freebase itu dia mulai dari 50/50 yang cair itu biasa di fruity atau 60/40 juga dan 70/30 untuk menghasilkan uap yang lebih banyak lagi. coba gue simpulin lagi nih dengan pemahaman gue. Jadi SaltNic itu buat yang ke pot lebih fokus ke nikotin, jadi pembakaran yang cukup kecil aja bisa cukup untuk dihirup, dan malah kalau ditaruh di mod itu berlebihan dan bisa apa coba dampaknya? Biasanya tuh nikotinnya jadi hangus ya karena pemanasannya terlalu besar. Tuh guys, jangan pakai SaltNic di mod. Bikin radang juga yang pastinya. Kecuali kalau leher kalian kuat. Dan freebase itu di spesial peruntukan untuk yang mod ya guys, yang lebih pembakarannya lebih keras dan lebih panas. Iya. Nikotinnya di Biasanya kalau untuk SaltNic sendiri tuh biasa ada yang dari 10 sampai ke 50 mg. Ada juga beberapa liquid SaltNic yang hybrid itu dari 6 mg sudah ada. Cuma itu jarang ya. Kebanyakan orang SaltNic pure SaltNic aja mencukupi kebutuhan nikotin dari si perokok konvensional menuju ke arah vapor. Kalian komen di bawah nih, jadi kalian tim SaltNic atau tim freebase boleh ya? Kalian di mana nih orang yang suka SaltNic, suka freebase, mana yang lebih banyak nih? Jangan lupa pot friendly, gua anaknya pot friendly. Oh, anak indie ya, beda sendiri. Iya, betul. Skena, Ada dia skena. Ini dari POV gue ya. Ini kan uap kan. Itu orang masih kayak ih awas jangan gini. Lah kan ini kan uap. Bahasa gue mungkin katro kali ya atau kurang wawasan, Cari aman. sorry. Intinya uap itu bahaya atau apa, dan apakah rokok itu lebih buruk daripada pot atau lebih baik, dan tanda kutip kesehatan itu gimana sih? Itu tuh sebenarnya orang lebih was-was karena ini tuh hasilnya itu asap. Jadi berpikiran ini sama dengan rokok konvensional. Yang di rokok konvensional itu kandungannya itu ada beberapa zat adiktif. Nah di rokok itu yang bikin bahaya sebenarnya tarnya. Apalagi kalau tar-taran. Waduh, jangan dong. Iya Itu makanya. biasa. Ini gue tambahin nih. Yang bikin orang was-was itu gara-gara liquid sebenarnya.
menganggapnya ini cair nih, ini bahan kimia nih, gitu bahaya nih gitu. Padahal sebenarnya enggak. Karena ini bahan-bahannya pun Udah food grade ya? Nah, Bisa disimpulkan vape ini itu bisa lebih mendingan lah dari rokok. ya walaupun vape nggak bebas resiko ya, Iya, tetap ada betul. resikonya gitu. tetap Tapi ya bisa dibilang lebih minim ya. lebih minim. Vape itu apakah lebih murah atau lebih mahal dari rokok atau lebih ekonomis? Itu gimana sih perspektifnya? Karena kan ya bisa dibilang mahal mungkin ya, ini sotoy gue aja nih guys. Gimana sih coba, apakah itu lebih mahal? Apakah lebih murah? Nah, ini Kasih kayaknya tahu. kerjaan gue nih. Gue sebagai vaporista ya. Jadi, gue akan memberikan skala kalkulasi antara si rokok konvensional dan juga si vape ini. Jadi, untuk si vape ini, kalian di awal itu untuk beli ini atau ini itu mungkin agak sedikit lebih mahal, tapi itu di awal. Karena apa? Untuk pemakaiannya sendiri, karena kalian bisa memakai dengan long last ya lebih lama lagi. Karena untuk perawatan dan segala macamnya itu udah banyak lah, untuk servis udah bisa lah kalian datang ke Vaporista bisa diurusin semuanya gitu. Kalian untuk maintenance-nya tiap bulan itu cuma beli liquid. Satu botol liquid itu bisa dipakai sampai 2 minggu. Jadi untuk di awal kalian beli mahal, habis itu maintenance-nya udah murah banget. Liquid 100.000 kali 2 200.000 dibanding kalian beli rokok satu hari. Gue nggak percaya setiap rokok itu ngerokok 1 bungkus doang. Karena nikotin yang dibutuhin sama dia itu makin hari kan makin bertambah ya. Kayak kita hitung aja misalnya untuk 1 bungkus rokok 20.000, satu hari 40.000 kali 7 hari udah berapa ratus itu. Untuk di awal ini lebih mahal, tapi untuk maintenance berikutnya itu ini lebih jauh lebih murah. Mungkin nggak mahal-mahal banget sih bang. Sebenarnya kalau kalian mau vape, kalau pikirannya ribet itu nggak ribet. Mahal pun tergantung apa yang kalian beli gitu. Pot sekarang sama liquid banyak yang murah-murah, ada yang 200 ribuan udah siap ngebul. 200 ribu guys. Dong, Yang beli ada mana? dong. di Tokopedia Vape Dojo. Juga itu di toko offline store kita tuh ada di Jalan Pemuda nomor 104/7 Rawamangun, Pulau Gadung. Tapi bagus itu Tokopedia. Jangan dong. sama aja. Oh, Cuma yang penting, mungkin yang kalau penting di- yang official Vape Dojo. Dojo. Kayaknya cukup ya buat hari ini nih, banyak banget edukasi yang gue serap nih hari ini dari susu Bang Chandra. Ya jangan gitu dong, jangan suruh. Jadi terima kasih ya Bang Chandra, Bang thank Nanda you. untuk Sama-sama. mengedukasi gue dan mengedukasi penonton Vape 101 juga. Dan terima kasih untuk penonton Vape 101. Jangan lupa subscribe Vape Dojo Indonesia dan follow Instagram. IG Vape Dojo Indonesia, dan jangan lupa check out barang di Vape Dojo Jakarta di Tokopedia. Oke, see you guys. Stop smoking, start vaping.